Apa sih? Bang, sedikit gimana bang? Pemeriksaan. Bang, gimana bang? Gimana bang? Kalau nggak salah gimana aja? Itu kan nggak salah bang. Mundurin dong. Ki, mundurin Ki. Oke. Seperti apa dari pemeriksaan sendiri sebagai saksi? Abi tadi berapa pertanyaan? Baik, teman-teman semua sore. Hari ini Bang Vicky diperiksa ada 26 pertanyaan terkait perkara yang sementara diarahkan dan dilaporkan. Akhirnya sampai hari ini tidak pernah tadi dia menyampaikan bahwa dia belum pernah menerima sepeser pun dari hasil itu. Bahkan pelapor pun dia sudah pernah perjanjiannya, kesepakatannya itu kan per bulan kan dia sudah mendapatkan 50 juta sesuai dengan itu kesepakatan Si pelapor ya? si pelapor. Artinya bahwa Vicky punya kewajiban tidak perlu harus adanya laporan atau pertanggungjawaban kepada siapapun, atau baik kepada pemilik tanah maupun kepada rekannya yang sebagai pelapor saat ini. Nah tentunya Vicky hari ini dia diminta klarifikasi soal terkait laporan LP itu, bahwa ada 26 pertanyaan hari ini yang dia jawab. Dari 26 pertanyaan itu semuanya tentunya masih datar dan belum ada hal-hal yang dianggap bahwa merugikan atau memberatkan, tidak ada. Semuanya sesuai dengan fakta dan sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Mungkin itu. Ini laporan yang pelapor yang mana Pak? Yang di Karawang atau yang di mana? Yang di Bekasi. Yang di Bekasi ya. Bang, ini statusnya bang. Statusnya Vicky sendiri apakah memang tersangka bang atau gimana bang? Karena kan Mas belum lama ini kan ngomong kalau bahwasannya Vicky itu tersangka bang. Statusnya hari ini panggil sebagai klarifikasi aja. Soal laporan LP, sebuah saksi. Ya, klarifikasi hari ini. Bang, mungkin alasan Vicky buru-buru meninggalkan. Dia lagi kebelet kayaknya mau buang air besar kayaknya, jadi buru-buru pulang. Ada, Ya, jadi begini teman-teman semua, bahwa saya dan Bang Sunan tadi sama tim itu sudah mendampingi Vicky dan BAP-nya sudah selesai, dan tadi kami sudah tanda tangani bahwa ini BAP sebagai saksi. Berita bahwa Vicky sebagai tersangka itu berita hoax. Itu tidak benar. Dan waktu Vicky proses hukum menjadi naik tahap penyidikan pun Vicky belum ada klarifikasi. Makanya hari ini baru pertama kali Vicky mengklarifikasi terkait dengan perkara yang saat ini sudah naik ke tahap penyidikan. Jadi kami juga tadi sudah sampaikan kepada penyidik, karena di situ ada perjanjian yang sudah diserahkan juga tadi. Ya, ada 3 pihak yang ada di sana. Yang pertama Vicky dan investornya dan juga pemilik tanah. Nah, ketiga ini sebenarnya saling kenal dan mereka sama-sama ada tanggung jawab, ada hak dan kewajiban di situ. Sehingga kalau menurut kami, kalau bicara tentang bahwa ada laporan tentang kasus pidana, yang mana? Faktanya uang yang si investor itu dia sendiri yang kelola, dia sendiri yang rehab, dia sendiri yang bangun, dan dia sendiri menghitung berapa biaya yang dia keluarkan. Jadi memang benar tidak ada dana spesial pun datang ke Vicky Prasetyo. Yang kedua, pemilik tanah pun sama. Jadi memang 3 orang ini adalah memang mereka itu adalah sama-sama membangun dan sama-sama membuat perjanjian untuk masalah pembagian keuntungan. Nah, kepada pelapor ini sebenarnya sudah ada juga keuntungan yang dibagikan, itu 50 juta per bulan. Sehingga kalau mau ditarik kasus ini ke ranah kriminal, kasus penipuan, pengelapan, bahkan TPPU, saya rasa memang ini masih tahap saksi ya. Perlu juga kita sampaikan bahwa ini sebenarnya kasus perdata, yang mana dalam kasus perdata harusnya ya diutamakan dulu penyelesaian secara administratif, ya kan, ultimum remedium dulu. Nah, makanya pihak kepolisian saat ini tadi kami dan Bang Suna sudah jelaskan, kalau dalam gelar apa yang dibawa Vicky terkait dengan perjanjian, alat bukti yang dia bawa, bahkan saksi,
Kalau itu menunjukkan bahwa itu kasus perdata, ya sebaiknya dihentikan saja kasus ini, keluarkan SP3 gitu. Oh berarti sebenarnya emang ini kasus ini perdata. Adiknya sendiri. Iya, jadi ada adiknya, ada beberapa saksi yang dihadirkan. Bahkan dokumen juga, Vicky juga akan siap untuk dokumen lengkap. Tadi ada beberapa dokumen dia bawakan, sudah ditunjukkan kepada penyidik tentang perjanjian antara tiga pihak ini, pemilik tanah, investor, dan Vicky sendiri sebagai salah satu bagian daripada investor di situ. Dan Vicky yang mengelola, dan dua orang ini yang mengelola, dan pelapornya merasa bahwa dia dirugikan. Nah, faktanya setelah ditelisik oleh penyidik dan bukti yang kami bawakan, bahkan Vicky sudah menjelaskan ya secara fakta bahwa memang tidak ada dana dari investor yang masuk ke dia. Investor itu yang mengelola sendiri uangnya dia. Jadi teman-teman harus jelas dulu bahwa Vicky saat ini belum ditetapkan sebagai tersangka. Berarti Dia ini diperiksa sebagai saksi. Bang tadi bahwasannya kan ini kan lebih baik di kasusnya ini perdata ya. Yang kedua, tadi kami sudah sampaikan juga ada Bang Sunan ya, bahwa kami juga akan segera mengajukan permohonan untuk dilakukan mediasi, restorasi justice. Karena yang pertama, RJ itu adalah pemohon itu daripada si terlapor. Yang kedua, bahwa pelapor juga menyetujui. Yang ketiga, ancaman hukumnya tidak lebih dari 5 tahun. Kan kasus Vicky ini kan ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, 4 tahun. Jadi memang masih bisa dilakukan restorasi justice. Mungkin bakal ada pemeriksaan lagi yang akan dijalani atau Nah, kita tunggu kok. Tapi kalau kasus ini misalnya RJ misalnya tidak bisa disepakati, perkaranya jalan, udah pasti ada upaya terakhir kita ajukan pra peradilan. Karena memang kami lihat bahwa perkara ini perkara perdata. Karena ada perjanjian, ada kesepakatan, ada pembagian yang namanya keuntungan. Saya rasa sudah diterima sama pelapor. Jadi pertanyaan kita apa yang mau dilaporin? Kalau ada keuntungan, ada kerugian, namanya orang kerjasama pasti ada tampung renteng dong. Masa untung dibagi, kalau rugi tidak mau. Tapi saya ingatkan kepada pelapor, kalau Anda tidak bisa buktikan, tentu Vicky akan mengambil upaya hukum. Ya. Mungkin ini kan lagi-lagi ya Vicky kasus dugaan penipuan ya Bang. Mungkin ada nggak sih beberapa investor dari Vicky sendiri kayak kerjaan Vicky kayak benar-benar diputus atau dihambat saking mungkin nggak ada yang percaya lagi dengan apa yang ada. Nggak ada. Vicky tetap dipercaya, dan ini kan public figure. Soal bisnis kan itu bisnis dengan siapa kan? Ini kan 3 orang berbisnis sepakat untuk membangun suatu tempat ya seperti restoran, lapangan tenis dan lain sebagainya. Namanya Gladiator kalau tidak salah ya. Nah tempat itu sekarang ada. Kalau bicara tentang tempatnya ada kok, bisnisnya jalan. Hanya kan untung ruginya kan harusnya kan diketahui. Kalau perjanjian awal sekian dan ternyata tetap juga diberikan, saya rasa kan murni keperdataan. Bang sebenarnya ada hitam di atas putih nggak sih Bang? Ada semua lengkap. Perjanjiannya ada kok. Tapi di dalam perjanjian itu apakah memang kalau kerugian dia tanggung bersama kah? Apa memang gimana Bang? Begini dalam hukum keperdataan itu, kalau namanya untung itu kan berbagi. Kalau rugi ya jelas juga, tentunya harus berbagi. Namanya juga itu kan satu tim. Ada investor, ada pemilik tanah, ada juga pengelola, sama-sama pemilik saham di situ. Jadi saya rasa memang kasus ini memang kita lihat ya secara general dari alat bukti yang Vicky berikan kepada penyidik dan juga dari laporan daripada si pelapor bahwa ada pengelapan, penipuan, TPPU. Saya rasa ini kan kasus masih tahap penyidikan. Polisi akan bekerja keras untuk supaya mencari lagi bukti-bukti saksi yang Vicky hadirkan untuk dilakukan gelar. Apakah kasus ini dilanjutkan, ada penetapan tersangka, atau kasus dihentikan dengan dikeluarkan SP3 karena kasus ini adalah kasus perdata. Yang mana kalau kasus perdata didahulukan dulu keperdataannya, baru masuk ke ranah pidana. Itu kan namanya ultimum remedium gitu loh. Ini maksudnya teman-teman. Ada lagi? Jadi ada yang saat ini yang pelapor itu yang perkara terkait dengan masalah gedung Gladiator itu ya. Bukan RAS bukan. Ada satu. Jadi ada laporan kan ada berapa investor. Tapi yang satu ini yang investor pertama. Ya nanti kalian cek ya. Namanya siapa? Cukup ya. Ada namanya. Inisialnya. Inisial aja Bang. Inisial aja Bang. Berapa lama Bang tadi Vicky di dalam? Vicky tadi pemeriksaan kurang lebih 5 jam lah. 5 jam. Dengan lancar mungkin? Lancar. Sangat lancar. Berarti pekerjaan Vicky tadi yang buru-buru bukan berkait Bukan, karena dia ada kepentingan. Ada mau ketemu klien juga. Ya? Cukup ya? Abang minta namanya Bang siapa? Namanya Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.